Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi lakum jami'an. Ismi Malihah Zuhri, ana at-talibah al-jami'ah al-islamiyah hukumiyah Pekalongan bi kulliyatit tarbiyah tahassusan fi ulumil lughatil arabiyyah faslun ba. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan singkat atau biografi dari seorang tokoh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar nama beliau karena beliau merupakan salah satu tokoh besar dalam agama Islam, yaitu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayah beliau bernama Asy'ari dan ibu beliau bernama Halimah. Kemudian beliau merupakan seorang pendiri Nahdlatul Ulama atau massa organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kemudian di umur ke-14 tahun, beliau sudah mendapatkan banyak wejangan dan pengajaran tentang ilmu agama yang beliau dapatkan secara langsung dari ayah dan kakek beliau. Kemudian banyaknya motivasi besar yang beliau telah dapatkan dari keluarganya, serta memang minat beliau yang tinggi dalam menimba ilmu menjadikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tumbuh menjadi seseorang yang sangat pandai. Kemudian menginjak di umur ke-15 tahun, beliau berkelana untuk menimba ilmu, berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, dari pesantren satu ke pesantren yang lain. Dan beberapa pesantren yang pernah beliau singgahi, yang pertama adalah pesantren Wonokolo di Probolinggo, yang kedua pesantren Langitan di Tuban, yang ketiga pesantren Trenggilis di Semarang, yang keempat pesantren Siwalan, dan yang kelima pesantren Panji di Sidoarjo. Kemudian pada tahun 1892 beliau menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di sana bersama dengan Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tirmizi yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu hadis. Kemudian ketika pulang, beliau menyempatkan diri untuk singgah di Johor, Malaysia, dan kemudian mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya sampai pada tahun 1899. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pondok yang bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang kelak pondok ini akan menjadi pondok yang terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Kemudian mulai pada tahun 1900-an beliau memposisikan Pondok Pesantren Tebu Ireng itu menjadi pusat pembaharuan pengajaran Islam tradisional. Uniknya dalam pesantren ini, santri-santrinya tidak hanya diajarkan kepada ilmu agama, tetapi juga diajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan umum. Nah, di sana santri-santrinya akan diajarkan bagaimana cara membaca huruf Latin, kemudian menulis, kemudian membaca yang berisi tentang materi-materi pengetahuan umum, kemudian diajarkan bagaimana cara berorganisasi dan berpidato. Karena menurut beliau bahwa mengajarkan ilmu agama berarti memperbaiki diri manusia, mengajarkan para santri, mendidik para santri untuk bisa siap terjun ke masyarakat, itu merupakan salah satu tujuan utama perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya bisa dilihat dalam bidang keilmuan dan keagamaannya saja, tetapi juga bisa dilihat melalui bidang sosial dan kebangsaannya. Bisa dibuktikan pada tahun 1937 beliau didatangi oleh pimpinan pemerintahan Belanda dengan memberikan bintang emas dan bintang perak kepada beliau sebagai tanda penghormatan, tetapi beliau menolaknya. Kemudian pada saat itu beliau memberikan nasihat-nasihat kepada para santrinya tentang peristiwa tersebut dan menganalogikannya dengan peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW,
yang mengkompilasikan dengan orang-orang muda dengan 3 hal. Yang pertama, kursi tinggi dalam pemerintahan. Yang kedua, harta yang berlimpah ruah. Yang ketiga, gadis-gadis tercantik. Namun Nabi Muhammad menolaknya dan beliau bersabda, demi Allah, jika mereka kuasa menempatkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, maka aku tidak akan menerimanya, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Kemudian pada masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940, barangkali menjadi kurun biaya terberat bagi beliau, karena pada masa penjajahan Jepang beliau dipanggil oleh pemerintah fasisme Jepang. Nah, dalam pertahanan itu sendiri, penyiksaan demi penyiksaan beliau hadapi dan beliau alami, hingga salah satu jari beliau menjadi cacat. Dan pada saat itu pula beliau sedang menuliskan lembaran-lembaran dengan berbahasa Indonesia, yakni dengan diserukan resolusi jihad yang beliau fokuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kemudian di akhir perjalanan hidupnya, beliau wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 di usia yang ke-72 tahun, dan beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Baik, terima kasih pemaparan dari saya tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apabila saya salah dalam menyampaikan atau keliru, mohon maaf. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.